Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasukul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin kaminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masih di kitab Tafsirul Khalaq di bab Hukukul Walidaini. Ini yang part kedua, yang lanjutannya. Kemarin baru nyampe sini nih, warwihi. Sekarang lanjutannya. Fayajibu maka wajib alaihi ke insan di sini anak, seorang anak. Fayajibu maka wajib alaihi ka insan an yadkura ni'matahuma, an yadkura kudu mengingat-ingat ni'matahuma akan nikmat lidaini, akan nikmat dari lidaini. La yaskurohuma supaya bersyukur, la yaskuro supaya bersyukur huma kana lidaini, alaiha atas nikmat lidaini, wa an yamtasila dan juga wajib berbakti atau mengikuti, dan juga wajib berbakti ataupun mengikuti wa an yamtasila dan juga wajib mengikuti ataupun berbakti. Apa yang wajib diikuti dan berbakti? Amrohuma kepada perintah lidaini, ila idza kana kecuali jika ada, bima siatin dengan maksiat. Habis ini lo nih. Jadi yang tadi dibaca begini. Fayajibu maka wajib, fayajibu alaihi an yadkura ni'matahuma liyaskurohuma. Fayajibu maka wajib bagi siapa? Wajib bagi seorang anak. Ini wajib dilaksanakan dan dijalankan oleh seorang anak. Alaihi itu kepada insan di sini kepada seorang anak. An yadkura itu kudu, an yadkura itu harus mengingat-ingat. Makanya jadi seorang anak itu kita harus mengingat-ingat kembali apa yang harus diingatnya, bukan mengingat kesalahan orang tua. Orang tua pasti memiliki kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan, karena orang tua juga kan manusia biasa, pasti mempunyai kekurangan. Nah, kita selaku anak harus bisa memaklumi dan memaafkan kekurangan dan kesalahan itu. Jadi jangan melihat kesalahan orang tua. Jadi yang harus kita ingat itu adalah perjuangan jeripaya orang tua, seperti itu. Karena dengan mengingat perjuangan orang tua, jeripaya orang tua untuk seorang anak, maka itu akan menambah rasa syukur kita kepada Allah dan juga kepada orang tua. Karena apa yang telah dilakukan oleh orang tua hakikatnya itu untuk kemaslahatan anak, untuk kebahagiaan seorang anak, seperti itu. Nah, makanya di sini disebutkan nih, fayajibu maka wajib alaihi ka insan ataupun itu seorang anak, an yadkuro harus mengingat-ingat. Apa yang harus diingat? Ni'matahuma akan nikmat. Huma di sini kepada lidaini, kepada orang tua. Nikmat akan orang tua. Liyaskuro supaya bersyukur. Intinya tadi supaya kita bersyukur akan nikmat ataupun tafakur binikmat. Huma ini kepada lidaini, alaiha atas nikmat yang telah dilakukan, jeripayah semua usaha yang dilakukan orang tua untuk seorang anak. Seperti sebelumnya sudah saya bilang, orang tua itu tidak akan rela, tidak akan senang kalau melihat anaknya itu sedih, mengalami kesusahan, payah gitu kan. Ketika seorang anak sakit, pasti yang paling merasakan sakitnya ya orang tua, seperti itu. Baik itu pun seorang ibu ataupun seorang bapak.
wa an yamtasila dan juga wajib mengikuti. Nah, seorang anak itu wajib mengikuti ataupun melaksanakan perintahnya. Perintah siapa yang dilaksanakan? Ya perintah orang tua, karena amrahuma kepada perintah lidaini. Selagi orang tua menyuruh kasih perintah ke kita, ya laksanakan. Selagi memang perintahnya itu ila idakana, kecuali jika ada bimasiatin. Kalau ada perintahnya dengan yang berhubungan dengan maksiat ataupun melanggar hukum-hukum syar'i, kita selaku anak boleh menolaknya. Tapi selagi perintah itu tidak bertentangan dengan agama, wajib mengikutinya. Wajib. Jadi hukumnya wajib itu bisa dikatakan kalau di dalam definisinya wajib itu, kalau di dalam definisi wajib itu adalah mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarkuhu. Nah, itu yang disebut wajib dalam definisi bahasa Arabnya. Jadi artinya itu wajib itu perkara yang wajib kita laksanakan. Selagi kita melaksanakan perkara yang wajib, maka akan mendapat ganjarannya pahala. Tapi apabila kita tidak melaksanakan perkara wajib tersebut, akan mendapatkan dosa. Seperti itu yang disebut dengan wajib. Nah, lanjut. Jadi jelas ya, wajib bagi seorang anak untuk mengingat-ingat jerih payah perjuangan orang tua, supaya kita bisa bersyukur akan nikmat mempunyai kedua orang tua. Karena ketika orang tua itu sudah tidak ada, maka ketutuplah semua keberkahan seorang anak, kesuksesan seorang anak. Karena ridhonya Allah adanya di ridhonya orang tua, seperti itu. Kita boleh menolak perintah orang tua kalau yang berhubungan ataupun melanggar hukum-hukum agama atau hukum syar'i ataupun yang berhubungan dengan maksiat. Tapi selagi itu dengan penuh kemaslahatan, maka kita wajib mengikuti. Karena di sini sudah jelas tuh, amrahuma, mengikuti perintahnya. Ila idakana, kecuali jika ada. Apa yang kecuali jika ada? Bimasiatin, dengan maksiat. Kalau dengan perintahnya berhubungan dengan maksiat, kita wajib menolaknya. Wa an yajlisa dan duduk insan. Wa an yajlisa dan duduk insan ataupun seorang anak. Ma'ahuma, beserta lidaini. Khosian, dengan tenang. Goldon, menundukkan. Apa yang ditundukkan? Torfahu, pandangan itu insan ataupun seorang anak. Anzalatihima itu dari kesalahan lidah ini. Nah, jadi seorang anak itu di dalam Islam itu bahkan sudah diatur adab seorang anak kepada orang tua, akhlak tingkah laku seorang anak kepada orang tua. Ketika ia berduduk berhadapan-hadapan dengan orang tua ataupun duduk dalam kursi apapun lah, seperti itu, kita itu juga diatur sedemikian rupa duduknya harus dengan cara dengan sopan, dengan sejuk, dengan hikmat. Jadi di sini nih dengan mahuma itu beserta lidah ini. Apabila kita berduduk berdampingan dengan orang tua, khosian, harus dengan tenang, bukan dengan gerabak gerubuk, kaki diangkat sebelah naik sebelah. Itu sul adab namanya. Goldon itu harus menundukkan. Yang ditundukkan di sini bukan dalam artian pandangan mata kita ya, tapi kita harus menundukkan dari torfahu anzalatihima. Torfahu itu dari pandangan kesalahan. Jadi intinya kepada kesalahan orang tua itu jangan kita lihat. Jadi kita maafkan, kita lupakan, apalagi sampai ungkit kesalahan orang tua. Yang namanya orang tua itu kan manusia biasa, pasti mempunyai salah juga. Karena selaku manusia itu kita nggak dimaksum, dalam artian tidak dibersihkan dari kesalahan, pasti ada kesalahan itu. Cuma kesalahan itu jangan sampai diungkit-ungkit, diingat-ingat, karena itu akan menyinggung perasaan orang tua, dan itu salah satu menjadi sul adab dan menjadi durhaka kepada orang tua. Jadi yang harus kita ingat itu bukan dosanya, tapi jerih payah orang tua, perjuangan orang tua, supaya kita bisa bersyukur dan tambah bersyukur akan nikmat itu tersebut. Karena jerih payah orang tua itu termasuk kategori
kategori nikmat Allah yang tak terhingga gitu, seperti itu. Wa'ala yudiyahuma, dan tidak menyakiti siapa? Wa'ala yudiyahuma, dan tidak menyakiti lidaini itu orang tua, dan tidak menyakiti orang tua. Nah, ini mulai nih, ini wajib diketahui oleh seorang anak nih. Wa'ala yudiyahuma, dan tidak menyakiti lidaini walau bikauli ufin, itu artinya dan meskipun dengan ucapan ataupun membantah. Di sini itu di sini dalam arti membantah ya. Wa ala yudiyahuma, dan tidak menyakiti lidah ini walau bikauli ufin, meskipun dengan ucapan ataupun membantah, menolak dan sebagainya. Wa ala yutila, dan tidak memanjangkan. Wa'ala yutila, dan tidak memanjangkan. Terus jidalahuma, dan tidak membantah lidaini, dan tidak membantah kedua orang tua. Jidalahuma, dan tidak membantah. Wa'ala yamsiya, dan tidak berjalan. Nah, di sini cara berjalan pun diatur. Wa'ala yamsiya, dan tidak berjalan amamahuma, di depan mereka. Amamahuma, di depan mereka. Ilafi hidmatihima, ini dia nih. Ilafi hidmatihima, kecuali ketika kita melayani lidah ini. Hima di sini nih rujuknya kepada lidah ini. Nah, penjelasannya dulu mana tadi? Ini di sini nih. Wala yudiyahuma, dan tidak menyakiti. Nah, di sini nih yang harus diperhatikan kepada seorang anak. Jangan sampai seorang anak itu menyakiti perasaan orang tua, baik itu bapak ataupun ibu. Jangan sampai. Jadi kalaupun dalam keadaan posisi kita benar selaku seorang anak, lebih baik, karena kan ketika orang tua ngasih nasihat, alangkah lebih baiknya kita tidak usah membantah ataupun ketika orang tua ngasih nasihat ataupun berucap seucap dua ucap sama kita malah malah dibalas gitu kan. Orang tua ngasih ucapan, berkata seucap dua ucap, kitanya malah berkata lebih dari itu gitu. Jadi jangan dibantah, cukup didengarkan, diam, dengarkan gitu. Jadi jangan sekali dibantah ucapan dari orang tua. Jadi cukup kita dengarkan, diam gitu. Dengarkannya juga bukan dengarkan dalam artian masuk kuping kanan keluar kuping kiri, karena ada dua jenis manusia yang ketika dia dinasihati. Yang pertama itu sami'na wa ta'na, yang kedua sami'na wa so'ina. Nah, kategori yang pertama itu yang bagus, sami'na wa ta'na. Ketika ia dikasih nasihat, ia mendengarkan. Sami'na, dengarkan, wa ta'na, dilaksanakan. Itu yang bagus. Yang jelek itu, yang nggak boleh itu yang kedua. Sami'na, dia mendengarkan, cuman wa so'ina, dia hanya mendengarkan saja tapi tidak dilaksanakan. Jadi masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah, itu yang disebut orang sul adab, itu namanya. Ketika dia dikasih nasihat oleh siapapun, apalagi itu kepada orang tua, dia malah jadi samina wa so'ina, itu mendengarkan tapi tidak dilaksanakan. Itu yang namanya disebut sul adab ataupun masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Bagusnya samina wa ta'na. Samina, dengarkan, wa ta'na, ya laksanakan. Karena yang namanya sebuah nasihat itu hakikatnya peduli dan sayang gitu ya. Terus mana tadi? Ini dia, jangan menyakiti orang tua walau biqauli ufin. Tuh bakal di sini jelas. Ini nyambung dengan ayat Al-Qur'an yang ada di Al-Qur'an, itu di surah Al-Isra di ayat 23 dan 24. Nanti ada nih. Tuh, walau biqauli, walaupun dengan ufin, walaupun dengan ucapan Maksud di sini itu jangan membantah. Contoh,
Bahkan ketika seorang anak sedang sholat, ketika ia diperintah ataupun dipanggil dengan orang tua, bagaimana sikap seorang anak? Ya batalkan sholat itu. Tapi kecuali kalau memang posisi orang tua tidak tahu ya, misalnya kita ada seorang anak nih sholat, Allahu Akbar misalnya, orang tua nggak tahu kan dipanggil, misalnya suruh beli apa itu atau beli apa itu. Kalau memang ingin buktikan ya alangkah lebih baik itu batalkan dulu sholatnya, terus laksana kita hampiri yang ketika dipanggil orang tua. Jadi di sini jangan membantah, meskipun kata doang itu bisa menyakiti perasaan orang tua dan itu dilarang gitu. Dan ini jelas karena ini di Al-Quran juga ada di surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ya. Jadi coba dijagalah perasaan orang tua itu, karena selagi masih ada orang tua itu adalah nikmat yang tak terhingga. Akan menyesal seorang anak ketika dia sudah tidak mempunyai orang tua, itu akan benar-benar berasa dan terasa sekali. Wa ala yutila, nah ini lanjut ya, wa ala yutila, mana tadi tuh, wa ala yutila, dan tidak memanjangkan, wa ala yutila dan tidak memanjangkan. Memanjangkan di sini yang tadi disebut itu yang tidak membantah. Orang tua berucap sepatah, anak malah menjawabnya dengan 2 patah 3 patah. Tidak baik bertutur kata seperti itu kepada orang tua. Jadi dijaga biar tidak sul adab. Jidalahuma kepada membantah lidaini, jadi tidak boleh. Jidalahuma tidak boleh membantah kepada orang tua. Wa ala yamsiya dan tidak berjalan. Tuh di sini cara berjalan pun kita diatur biar tidak sul adab kepada orang tua. Saking pentingnya, saking mulianya orang tua, karena orang yang paling berjasa kepada seorang anak itu bukan orang lain, bukan pacar, bukan mantan pacar. Jadi kalau ada seorang anak yang bilang, wah saya punya usaha A, B, C, D, karena yang ngedukung mantan pacar ataupun kekasih pacar, itu bohong. Hakikatnya yang mendukung yang paling punya peran besar dalam punya usaha seorang anak itu adalah lidaini, orang tua. Jadi bukan pacar. Pacar itu hanyalah apa ya, tipu muslihat dan juga penuh madarat, tidak ada manfaatnya. Jadi orang yang paling berjasa dalam hidup seorang anak tidak lain tidak bukan yaitu orang tua. Kalau ada anak yang berkata demikian, berarti anak itu adalah anak yang bodoh, sama sekali anak yang rugi. Wala yamsiya, dan tidak berjalan, amamahuma, di depan lidaini, amamahuma, di depan lidaini, ila fihin matihima, kecuali ketika kita melayani. Nah di sini nih kita diperbolehkan berjalan di depan orang tua ketika kita lagi melayani ataupun menyuguhkan makanan untuk kesukaan orang tua. Nah itu diperbolehkan gitu. Cuman kalau di luar kategori ini kita lebih baik jangan hindari gitu kan, jangan berjalan di depan orang tua seperti itu untuk tidak sul adab kepada orang tua. Wa an yat'u walahuma dan mendoakan. Wa an yat'u, dan mendoakan kepada siapa? Walahuma, kepada lidaini, kepada orang tua. Nah kita selaku anak itu harus wajib mendoakan ya. Yang sholat fardu lah, minimal sampai sholat fardu itu kita wajib, yang 5 waktu itu wajib utamakan mendoakan untuk orang tua dahulu. Utamakan bagi buat orang tua dulu. Kalau orang tua sudah didoakan, terserah mau doain yang lain juga nggak jadi masalah, cuman yang paling utamanya doakanlah kedua orang tua dulu seperti itu yang diwajibkan, karena itu disebut salah satu anak yang berbakti itu. Nah, lanjut.
Birohmatihi. Nah, cara mendoakannya gimana? Harus mendoakan orang tua birohmatihi dengan rahmat, dengan kasih sayang. Jadi doakan orang tua itu dengan rahmat, dengan kasih sayang. Wal magfirati dengan ampunan. Mintalah ampunan kepada Allah untuk dua orang tua kita, dan juga dengan kasih sayang. Wa an yamurohuma dan perintah kepada lidaini, ya. Wan yamuro dan perintah kepada lidaini. Maksud perintah di sini tuh apa ya? Orang tua yang memerintah kepada orang tua itu untuk berbakti, salah satunya itu ya huma ya lidaini. Jadi kalau merintah itu harus dengan yang bil ma'ruf itu dengan kebaikan. Jadi yang dengan kebaikan, ya udah jelas yang namanya perintah dari orang tua itu pasti untuk bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wayanhahuma dan mencegah lidaini. Nah, mencegah dari apa? Kalau orang tua merintah bil ma'ruf itu dapat mencegah apa? Di sini jelaskan dapat mencegah anil munkari, ya. Anil munkari. Jadi mencegah dari yang namanya mungkar, ya, perbuatan mungkar tuh. Dengan perbuatan mungkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Karena kita ketika mencegah seorang anak dari perbuatan mungkar, itu akan sangat bermanfaat kepada si anak tersebut dan juga kepada orang tua. Alasannya kenapa? Di sini disebutkan liyakuna yang demikian itu sababan, yang menjadi sebab fi najatihima di dalam keselamatan mereka berdua, karena itu dapat menyelamatkan kedua orang tuanya. Karena kan orang tua itu bisa seorang anak dapat memasukkan orang tuanya ke neraka dan juga bisa menyelamatkan orang tuanya. Seorang anak itu bisa memasukkan orang tuanya ke surga dan juga bisa memasukkan orang tuanya ke neraka. Kenapa bisa demikian? Dari cara mendidik orang tua tersebut kepada anaknya, kan itu berpengaruh. Kalau orang tuanya mengasih perintah untuk berbakti dengan cara yang bil ma'ruf, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu bisa menolong orang tua ataupun memasukkan orang tua ke surganya Allah. Tapi ketika kebalikannya, justru malah memasukkan orang tua ke neraka, seperti itu. Sini jelas tuh, minan nari dari neraka tuh. Jadi hati-hatilah orang tua itu bisa masuk neraka. Kama seperti halnya adanya mereka berdua. Jadi di sini adanya insan itu rujukan kepada anak. Adanya anak itu sebabnya adanya orang tua, ya. Karena adanya insan sebaban yang menjadi sebab tuh. Jadi adanya ibu bapak, adanya lidaini itu yang menjadi sebab adanya anak. Fi wujudihi di dalam wujudnya insan. Nah, adanya anak yang menjadi sebab itu karena adanya orang tua, fi wujudihi, dalam wujudnya, seperti itu. Nah, ini ayatnya nih. Di sini ada nih mana tadi? Ini dia nih. Wa qadha ini ayatnya mana tadi? Ini ayat yang menjelaskan tentang yang di ayat apa ya? Di surat Al-Isra. Ini ya. Wa qadha dan juga telah dinisbatkan ataupun telah tercantum di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu telah menukil atau telah nukil. Ini ayat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Rabbukal ala ta'budu il Rabbuka
wahai pangeran, ala ta'budu, dan tidak diperkenankan beribadah kepada selain Allah, illa iyahu, maksudnya nyambungnya ke sana. Wabil walidaini, dan kepada orang tuamu, ihsana, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Ima yablugona. Nah, ini surat Al-Isra di ayat 23-24, yang dimana ayat ini menjelaskan berbuat baik dan berbaktilah kepada orang tuamu, dan janganlah berkata karena berkata pun itu dapat menyakitkan perasaan kedua orang tua, atau apalagi sampai membantah, apalagi sampai menyakiti perasaan orang tua, sampai bikin menangis orang tua, baik itu bapak ataupun ibu. Jadi bagi yang masih memiliki orang tua, alangkah lebih baiknya dimanfaatkan peluang tersebut, berbakti semaksimal mungkin. Apapun yang diinginkan orang tua, tidak melanggar syariat, diturutinlah kemauannya gitu, karena itu dapat membuka ridhonya Allah. Kalau orang tua sudah ridho, maka Allah pun akan ridho. Seperti itu, insya Allah kehidupan seorang anak itu akan sukses, lancar, sehat, dan sebagainya gitu. Karena kunci suksesnya seorang anak ada di ridhonya orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, sudah jelas dan pasti Allah pun akan ridho. Begitu ya. Nah, ini alhamdulillah selesai di bab hukuk walidaini. Insyaallah selanjutnya ada bab ini nih. Di bab hukukul qorobah, itu tentang bertetangga. Ini nanti dijelaskan tentang bertetangga, adab-adab tentang bertetangga, dan tetangga itu ada beberapa, nanti dijelaskan. Tetangga yang disebut tetangga itu yang dari rumah kita berapa, dari kanan, kiri, depan, belakang. Jadi di situ nanti di dalam kitab ini dijelaskan ya. Ini untuk bab tentang hukukul walidaini, alhamdulillah jelas selesai penjelasannya. Jadi kesimpulannya di sini kitab Tasawwurul Khalaq ingin menjelaskan bahwasanya hukukul walidaini ini penting diketahui oleh seorang anak, karena ketika seorang anak ingin berbakti, dia harus mengetahui ilmunya. Nah, ilmunya apa ya? Ini dia tadi, hukukul walidaini, untuk melaksanakan hak orang tua ini tadi. Karena kalau sampai seorang anak tidak mengetahui hal demikian, maka akan merugi. Seperti itu. Insyaallah di lain waktu kita berjumpa lagi membahas tentang hukukul qorobah, tentang bertetangga. Allahu a'lam bishawab.